Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Arman Nur Hidayanto, Dea Anandara Tumugeni, dan Andini Kusmadestiana. Kami akan menjelaskan materi konsep dasar BK dan layanan BK Belajar. Yang pertama akan dijelaskan oleh Arman Nur Hidayanto. Definisi bimbingan dan konseling belajar yaitu merupakan bagian dari upaya guru bimbingan dan konseling untuk membantu dan memudahkan siswa dalam proses belajar atau menuntut ilmu, serta membantu individu dalam mengatasi masalah-masalah dalam belajar dan untuk membantu individu menemukan dan mengembangkan potensi belajarnya, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tugas-tugas belajar akademiknya. Kawasan atau ruang lingkup bimbingan belajar yaitu yang pertama, perkembangan dan penyesuaian diri atau pribadi dalam belajar, seperti berkaitan dengan minat, kemampuan diri sendiri, kemudian mengarahkan diri ke arah yang lebih baik, kemudian mengurangi dan menghilangkan sikap yang tidak baik dalam belajar. Yang kedua, kemampuan dalam pendidikan dan penjurusan, seperti memilih studi lanjut sesuai dengan kemampuan, memilih studi lanjut sesuai dengan minat, kemudian memilih studi lanjut sesuai dengan kondisi. Yang ketiga yaitu adanya informasi mengenai sukses dalam belajar. Itu seperti informasi mengenai bagaimana cara belajar yang efisien, kemudian informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan mengganggu pelajaran. Yang keempat yaitu penelitian yang berkaitan dan menyangkut belajar siswa. Itu seperti melakukan penelitian terhadap siswa di sekolah yang berkaitan dengan banyak variabel seperti prestasi, motivasi, minat, masalah, dan cara penyelesaiannya. Kemudian meningkatkan pembelajaran dengan berbagai metode-metode yang berkembang dalam belajar. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang tujuan bimbingan konseling belajar, di mana tujuan bimbingan konseling belajar ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan bimbingan konseling belajar secara umum dan bimbingan konseling secara khusus. Di mana tujuan secara umum tentang di mana membantu murid-murid agar mendapatkan penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga setiap murid dapat belajar secara efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan yang optimal. Lalu tujuan bimbingan konseling secara khusus di mana siswa dapat mengenal, memahami, menerima dan menyesuaikan potensi secara optimal. Lalu prinsip bimbingan dan konseling belajar di mana agar supaya kegiatan belajar mencapai tujuan dan hasil yang maksimal dan baik, maka seseorang pembelajar atau guru itu paham akan prinsip belajar. Lalu fungsi dari bimbingan belajar, di mana fungsi utama dari bimbingan adalah dalam upaya membantu murid dalam mencapai solusi atas masalah-masalah pribadi dan sosial yang berhubungan. Layanan bimbingan konseling dibagi menjadi tiga: layanan preventif, kuratif, dan development. A. Bimbingan yang bersifat preventif atau pencegahan. Bimbingan yang bersifat preventif atau pencegahan adalah pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Cara yang ditempuh bermacam-macam, antara lain memelihara situasi yang baik dan menjaga situasi itu agar tetap baik. Dalam hal ini, hubungan siswa dengan guru dan staf yang lain harus dijaga sebaik mungkin. B. Bimbingan yang bersifat kuratif atau penyembuhan.
Bimbingan yang bersifat kuratif yaitu usaha bantuan yang diberikan pada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan serius dengan maksud utama agar murid yang bersangkutan terbebaskan dari kesulitan. Bimbingan yang bersifat kuratif berupa pemberitahuan, peringatan, hukuman, dan ganjaran. C. Bimbingan yang bersifat development atau pengembangan. Bimbingan development atau pengembangan yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Siswa menyadari akan potensi yang dimiliki, akan berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan sungguh-sungguh. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.